أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, serta para pelajar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini dalam kegiatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jemaah rahmatullah, bahasan kita pada kesempatan yang sangat baik ini adalah pada bab wujubul iman bi jami'ir rusul. Wajibnya iman pada semua rasul, semua utusan Allah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Baik nabi-nabi yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran maupun nabi dan rasul yang tidak diceritakan, karena jumlahnya banyak sekali. Jumlah nabi dan rasul itu 124.313 diantaranya adalah rasul. Namun yang wajib diketahui nama-namanya adalah nabi dan rasul yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran itu sebanyak 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul ini wajib kita imani semuanya. Tidak ada perbedaan dari segi keimanan kita satu di antara yang lain. Karena rasul-rasul itu saling membenarkan rasul yang lainnya. Sehingga ketika kita mengingkari satu saja rasul, maka dianggap mengingkari semuanya. Ada saling berkait. Qala Allah Ta'ala wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka berkatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman pada sebagian dan kufur atau mengingkari sebagian yang lain. Nah, sikap yang seperti ini adalah sikap yang tidak dibenarkan. Makanya di akhir ayat ini disebutkan ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu adalah orang-orang kafir ya, dengan sebenar-benarnya. Jadi kewajiban kita adalah mengimani adanya rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa kecuali. Dan dari segi keimanan kita sama. Adapun perbedaan-perbedaan, ada yang keunggulan satu di antara yang lain, karena Allah lah yang mengunggulkan, Allah lah yang mengutamakannya. Sehingga dari 22 rasul itu misalnya disebutkan ada rasul ulul azmi. Dari rasul ulul azmi yang lebih utama lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lah yang menyebut
menyebutkan kelebihan-kelebihan. Inilah bagian dari akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani semua rasul. Ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lainnya. Topik berikutnya, al-'usat min ahli al-kaba'ir la yukhalladuna fin-nar idza matu wa hum muwahhidun. Orang-orang yang bermaksiat, al-'usat min ahli al-kaba'ir, dari para pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Di sini para ulama berbeda pandangannya mengenai definisi atau pengertian dosa besar. Nah, pelaku dosa besar dalam akidah Ahlus Sunnah itu la yukhalladuna finnar. Mereka tidak kekal di neraka. Ya. Karena kemaksiatannya dia masuk neraka. Ya. Tapi karena dia tetap bertauhid, tetap percaya, tetap ada iman, maka meskipun dia melakukan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, sampai dengan matinya dia tidak bertaubat, maka dia masuk neraka, tapi pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Jadi pelaku-pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW, apabila sampai dengan wafatnya, sampai dengan kematiannya, dia belum bertobat dari perbuatan dosanya, tapi dia tetap bertauhid, tidak melakukan tindakan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian ayat Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyebutkan sesuatu dengan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ayat ini maksudnya bahwa kalau seseorang itu sampai dengan akhir hayatnya, dia tidak bertaubat dari kesyirikan, dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, terus sampai dengan akhir hayatnya dia tidak bertaubat, maka Allah tidak mengampuninya. Berbeda kalau dia sudah bertobat sebelum wafatnya, sebelum kematiannya, dia bertobat dari kesyirikan. Itu berbeda. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia, jika dia bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubat meskipun dosa syirik. Jadi yang tidak diampuni itu kalau sampai dengan akhir hayatnya dia masih tetap syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya, meskipun yang bersangkutan tidak bertaubat sampai dengan akhir hayat. Maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In syaa'a 'adzabahum fin nar bi'adli. Jika Allah menghendaki, maka
dia akan menyiksa di dalam neraka bi'adlihi, dengan keadilan. Nah, dia melakukan perbuatan dosa. Summa yukhrijuhu minha birahmatihi wa syafa'ati syafi'ina min ahli ta'ati. Kemudian pada akhirnya dia dikeluarkan dari neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ati syafi'in, dan syafaat daripada orang-orang yang bisa memberikan syafaat, bantuan, doa, permintaan dari ahli syafaat, orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain, termasuk kepada ahli neraka, sehingga dia bisa keluar dan kemudian masuk surga. Nah, pelaku dosa besar dalam akidah Ahlussunnah itu tidak kekal di neraka. Berbeda dengan paham Mu'tazilah maupun paham Khawarij. Paham Khawarij bahkan mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Karena mengkafirkan pelaku dosa besar, maka beranggapan bahwa pelaku dosa besar itu adalah masuk neraka selama-lamanya. Sedangkan kaum Mu'tazilah itu menafikan keimanan bagi orang yang berbuat dosa besar. Jadi pola pemikirannya yang berbeda. Sedangkan Ahlussunnah tetap meyakini keyakinan bahwa pelaku dosa besar adalah orang yang beriman. Imannya masih ada. Adapun dia melakukan dosa besar karena tergoda, tergelincir dalam perbuatan tersebut, itu adalah kesalahan, dan disebut fisq, kefasikan, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari keimanannya. Nah, para ulama berbeda-beda pendapatnya mengenai kriteria dosa besar dan dosa kecil. Kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil. Faqila sab'un, ada yang mengatakan dosa besar itu ada 7. Di antaranya adalah al-isyraq billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah, itu dosa besar pertama. Dosa besar nomor 1. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang besar. Dianggap zalim karena semestinya sebagai manusia, sebagai ibadah Allah, sebagai hamba Allah, itu beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan fasilitas semua untuk kehidupan di dunia. Maka haqqullah ala ibad, hak Allah atas hambanya adalah ibadah dengan semurni-murninya. Tidak boleh dicampur dengan yang lainnya, alias syirik. Maka dosa syirik ini termasuk dosa besar level 1. Urutan pertama, beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah sebab adanya kita,
Sebab kedua adanya anak tanpa adanya orang tua tidak mungkin. Makanya jika seorang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, ini dianggap telah melakukan dosa yang besar. Dosa besar. Bahkan tingkatannya itu adalah tingkatan di bawah syirik. Uququl walidin. Dan dosa besar berikutnya adalah as-sihr. Sihir. Melakukan tindakan sihir. Para tukang sihir. Sihir itu menggunakan bala bantuan jin. Dosa besar berikutnya adalah qatlun nafs bi ghairil haqq, membunuh tanpa hak. Ada membunuh tanpa hak berarti ada membunuh yang hak, membunuh yang benar, yang dibenarkan dalam sah. Membunuh tanpa hak itu membunuh tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan membunuh tapi hak, misalnya orang yang divonis hukuman qisas, karena dia membunuh orang lain maka dia hukumannya dibunuh lagi, maka al-ghajj yang membunuhnya itu hak, tidak berdosa. Demikian juga misalnya pembunuhan karena melakukan dosa besar berupa zina muhsan yang hukumannya adalah rajam, dilempar batu sampai meninggal, sampai wafat. Maka yang lempari tidak dosa. Ini namanya hak. Sedangkan pembunuhan yang tanpa hak adalah pembunuhan yang tanpa alasan. Kemudian dosa besar berikutnya adalah zina. Melampiaskan nafsu seksual pada orang yang bukan haknya. Tidak ada ikatan suami istri. Ini dosa besar karena semuanya disebutkan hukuman di dunia ini. Kemudian qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Qadhaf itu menuduh berbuat zina kepada orang yang bersih. Orang yang tidak melakukannya tapi dituduh telah melakukan perbuatan zina. Ini namanya qadhaf. Baik dituduh itu dilaporkan atau misalnya disebarluaskan, lewat medsos atau yang lain. Ini bahaya. Sehingga kalau dalam hukum Islam itu orang yang menuduh perbuatan zina kepada orang yang tidak melakukannya, maka hukumannya adalah dijerat 80 kali dan dicabut kesaksian, tidak boleh bersaksi karena dia telah berdusta, yaitu menuduh orang lain. Maka kriteria para ulama, menurut para ulama, dosa besar itu adalah dosa-dosa yang disebutkan hukumannya di dunia. Hukuman dunianya, atau dosa-dosa yang diancam dengan neraka secara langsung. Hukuman dunianya tidak ada, tapi ancaman nerakanya. Nah, sedangkan dosa-dosa kecil as-saghirah adalah dosa-dosa yang selain dosa besar. Yang terkadang orang yang melakukannya, kita yang melakukan dosa kecil itu tidak merasa, misalnya dosa pandangan
bisa memandang pandangan yang tidak halal dilihat, sangat sulit. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita keluar rumah luar biasa. Ya, banyak pandangan-pandangan yang tidak pantas untuk dipandang. Tapi kan nggak mungkin menghindar. Kita mau menghindar misalnya dengan cara merem, ya, nabrak, gitu ya. Untuk dosa-dosa kecil itu, ya, kesempatan-kesempatan banyak diberikan oleh Allah untuk menghapusnya. Perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar. Sebab dosa kecil kalau dibiarkan itu akan menjadi besar. Ya, perumpamannya ini, kalau kita setiap hari mengumpulkan kerikil yang kecil, nggak terasa, digenggam tangan juga nggak kelihatan. Setiap hari satu kerikil, ya, tidak dibuang, dikumpulkan terus, ya, sepanjang tahun. Dalam setahun sudah terkumpul berapa? 360 kerikil atau 365 kerikil. Sudah kelihatan besar. Ya, dosa kecil kalau dibiarkan maka akan menjadi besar. Ya, jadi dosa-dosa kecil ini dihapus dengan memperbanyak istighfar. Maka perbanyaklah istighfar, ya, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Di waktu malam Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di waktu siang, sedangkan di waktu siang Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di waktu malam. Nah, setiap saat, karena kita tidak bisa membentengi diri kita dari dosa-dosa kecil itu, maka perbanyaklah istighfar kapanpun. Ya. Rasulullah SAW sebagai seorang yang maksum, ya, terjaga dari dosa, dijamin masuk surga. Tapi dalam sehari Rasulullah SAW beristighfar, ya, disaran antara 70 sampai 100 kali. Ada dua riwayat yang menyebutkan, ya, riwayat pertama menyebutkan 100 kali, riwayat kedua menyebutkan 70 kali. Berarti kisaran antara 70 sampai 100 kali. Nah, dengan istighfar itulah maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu akan terkikis. Ya. Innal 'abda idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Fa idza naza'a wastaghfara saqara. Sungguh seorang hamba, ya, apabila melakukan satu perbuatan dosa, maka nukita fi qalbihi nuqtatan sauda, terbentuklah satu noda hitam di hatinya. Kita buat ilustrasi, misalnya hati, ya, seperti ini. Ada noda hitam, kelihatan. Ya. Satu kali berbuat dosa, maka akan terbuat satu titik noda hitam. Ya. Fa idza naza'a wastaghfara, apabila dia berhenti dari perbuatan dosanya, lalu beristighfar, maka saqula qalbu, bersih kembali hati. Ya. Suci lagi. Tapi fa in zada, apabila dia bertambah perbuatan dosanya dari satu perbuatan dosa, berikutnya melakukan dosa berikutnya lagi. Ya, tidak berarti orang melakukan kesalahan tidak dihapuskan. Ya, tapi terus, ya, semakin banyak perbuatan dosa, maka zada, bertambah pula noda-noda hitam, hatta ta'wa qalbah, sehingga menutupi hatinya tertutup. Wa dzalika ran, itulah ran, yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim
ma kanu yaksibun. Jadi ron atau karat itu noda-noda hitam di dalam hati yang menjadikan hati itu akan menjadi keras, ya, qaswatul qulub. Kerasnya hati lebih keras dari batu. Batu saja yang keras, maka air yang jatuh ke batu tidak bisa meresap, tidak bisa masuk. Demikian juga hati yang keras, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima teguran dari orang lain. Nasihat itu tidak masuk. Bahkan yang tertib balikan adanya penolakan, ya, karena hati yang akan menerima kebenaran, yang akan menerima nasihat-nasihat itu sudah tertutup keras. Ya. Ini bahayanya kalau terus menerus berbuat dosa. Maka beruntunglah kita diberikan banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita melangkahkan kaki ke masjid, ya, itu keutamaan. Ditinggikan satu derajat, dihapuskan satu kesalahan. Ya, dari rumah ke sini, datang ke masjid tanpa untuk ibadah, sholat berjamaah, taklim, perjalanan pulang perginya itu langkah kakinya meninggikan satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi peluang-peluang untuk memperbaiki ada. Maka banyak amalan-amalan yang disebutkan itu dapat menghapuskan dosa kecil. Tanpa kita memintanya pun, dengan amal itu akan terhapuskan. Puasa Arafah, puasa hari Arafah, ya sudah dosa 2 tahun, dosa-dosa kecil 2 tahun, 1 tahun yang sekarang, 1 tahun dan yang akan datang. Artinya terhindar, terjaga. Dan maka bagi siapapun yang melakukan perbuatan dosa, selama dia masih ada iman di dalam hatinya, maka jangan berputus asa. Ya, taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peluang-peluang untuk membersihkan diri itu masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai pada hamba-hamba, ya ibadi, wahai hamba-hamba, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Israf, ya, maksudnya tidak melanggar, melampaui batas. Maka seruannya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Arti bertobatlah. Jangan ada anggapan saya udah banyak melakukan dosa, sekalian aja, percuma aja, ntar juga masuk neraka. Nah, ini namanya orang putus asa. Ketika kita menyadari bahwa kita banyak dosanya, maka segeralah bertobat.
innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Kalau kita sebelum ajal menjemput itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya. Karena kita tidak tahu kapan sampainya ajal kita, maka sesegera mungkin. Begitu kita menyadari akan kesalahan kita, segera bertobat. Jangan ditunda. Nanti malam aja bisa bertobat. Sekalian tahajud, ya, atau besok, atau nanti saja sekalian kalau bulan Ramadan, atau banyak alasan-alasan untuk menunda. Begitu kita menyadari bahwa saya salah, segera bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mengampuni dosa hamba-hambanya dan menyayangi semua makhluknya, Maha kasih sayang. Sehingga tidak ada seorang hamba, seorang manusia yang bertaubat lalu tidak diterima taubatnya. Jadi semuanya itu diterima. Maka sebelum kesempatan itu lewat, kapan waktu tidak diterimanya taubat? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ya Allah menerima taubat hambanya selagi napasnya belum digorgor. Gorornya itu korban. Kalau orang yang sakaratul maut itu kan tinggal di sini, suaranya gorgor, itu taubatnya sudah tidak diterima. Taubatnya Fir'aun ketika tenggelam di laut, dia mengatakan amantu billadzi bi anna la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada ilah kecuali ilah yang diimani oleh Bani Israil. Fir'aun ketika tenggelam dan sudah tidak berdaya lagi, sudah diambang kematian, dia mengatakan aku beriman. Nah, taubatnya model Fir'aun itu, taubat yang sudah tidak diterima lagi. Hanya secepat mungkin sebelum terlambat. Baik. Nah, inilah salah satu di antara wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi dengan ditangguhkannya ditangguhkannya ancam agar kita diberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan setiap orang punya kesempatan yang sama. Cuma waktunya ini yang kita tidak tahu pasti. Waktunya apakah masih panjang atau sudah sedikit lagi. Hanya sesegera mungkin, min qaribin, dari dekat, hanya secepat, tidak menunda-nunda taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam.
hukum di dunia, maka di akhiratnya tidak ada tuntutan lagi. Karena hukuman yang dilaksanakan di dunia itu sudah menutup dosa. Jabar, ya, al-jabar itu artinya menutup dosa. Namun kondisinya seperti di negeri kita, ya, tidak diberlakukannya hukum syariat. Bagaimana seorang yang mau bertobat tadi? Ya, maka bertobatlah dengan taubatan nasuha. Ya, pintunya seperti bukan berarti nanti di hukum di akhirat itu dihukum. Kalau di dunianya tidak taubat, dia misalnya melakukan perbuatan dosa besar itu berzina, sampai dengan akhir hayatnya dia tidak pernah menyesali, tidak pernah bahkan merasa nyaman aja. Nah ini yang namanya sampai akhir hayat. Tapi kalau di dunia dia sudah bertobat, memperbanyak istighfar, banyak menangis karena dosa-dosanya, lalu memperbaiki diri, ya, amalnya sudah lebih baik, bertambah, ya, hari bertambah kebaikan, maka innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu menghilangkan keburukan. Maka di negara seperti negara kita ini, maka kesempatan bagi pelaku dosa besar adalah taubatan nasuha. Bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka dia putuskan semua, berhenti dari perbuatan dosa, jangan lagi mendekati perbuatan seperti perbuatan zina, ya, berpacaran, berduaan, khalwat, laki perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini harus dihindari. Ya. Pertama, berhenti, kemudian menyesali perbuatan masa lalu. Yang ketiga adalah berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Inilah taubatnya. Ya, dan perbanyaknya amal soleh. Ya, yang fardu, yang sunnah lakukan. Ini peluang bagi orang-orang yang ingin bertaubat, ya, dari dosa-dosa besar, sementara negara tidak memperlakukan hukuman bagi pelaku dosa besar. Wallahu a'lam. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka, ya. Sudah diciptakan jin, ya, sudah diciptakan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan wa qala rabbuka lil malaikati, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika Allah berfirman, berkata kepada para malaikat yang ada, ya, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, sehingga aku akan menjadikan khalifah di muka. Jadi pertanyaannya kan yang sudah ada ketika itu. Jadi sidang menurunkan untuk malaikat. Diminta untuk sujud. Malaikat sujud. Kecuali iblis. Iya. Karena iblis bukan malaikat. Oh iya. Barangkali dari sini tafsirnya gambar. Iya. Jadi ketika itu tadi sudah ada malaikat, sudah ada jin.
kegiatannya adalah bertasbih. Ya, bertasbih. Nah, dialog ini yang kemudian ketika malaikat mengatakan qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kami mensucikan bertasbih kepada apa jawab Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kemudian ayat-ayat berikutnya yang memberikan pengertian bahwa Allah memberikan pengetahuan para Adam, memberikan keunggulan keutamaan para Adam yang tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian kan dites untuk menyebutkan nama-nama. Ketika para malaikat disuruh menyebutkan, malaikat hanya menjawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Kemudian Adam disuruh untuk menyebutkan nama-nama. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktubun. Ketika Adam menyebutkan nama-nama itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian itu aku mengetahui apa yang tersembunyi di langit maupun di wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktubun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Karena keunggulan ini kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ini mungkin pertanyaannya kan illa iblis itu ya, kecuali iblis. Ya, apakah iblis itu dari malaikat atau bukan? Ini yang jadi perdebatan. Ya. Jadi kalau dalam susunan di dalam bahasa ada objek yang tidak disebutkan dalam perintah. Ya. Allah perintahkan sujud pada Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Bukan sujud seperti sujud orang salat, tapi sujud penghormatan karena kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah pada Adam. Ya, Allah perintahkan kepada malaikat, juga perintahkan kepada iblis, kepada jin. Ya, kepada jin, iblis itu sama menjadi dari ciptaannya, dari bentuk ciptaannya itu dari api. Ya. Nah, yang nurut, yang taat adalah malaikat. Ya. Fasajadu, maka para malaikat itu bersujud. Illa iblis, kecuali iblis yang diperintahkan untuk sujud tapi tidak mau sujud. Jadi dipahaminya seperti itu. Bukan berarti kalau begitu iblis juga malaikat, bukan. Malaikat itu tidak maksiat. Ya. Malaikat itu diciptakan dengan kondisi taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak maksiat kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Jadi tidak ada malaikat yang membangkang. Ya. Tidak ada malaikat yang berhak. Maka di surat yang lain, ya, surat Al-Kahfi, ketika Allah perintahkan bersujud para malaikat dan juga para iblis. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari bangsa jin, bukan dari malaikat. Iblis itu dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbih, lalu fasik, durhaka pada perintah Tuhannya, durhaka pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ini mungkin yang ditanyakan, karena seringkali jadi perdebatan iblis itu dari malaikat, iblis itu lebih bertauhid. Ini iblis adalah jin yang membangkang.
jin yang kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Fasik. Ya, artinya tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka iblis dilaknat. Ya, ar-rajim. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi forum tersebut memang ada malaikat dan juga ada jin. Ada jin, iya. Karena ingkar terus menjadi iblis itu bukan? Iya. Jadi Karena sudah iblis. ya, iblis itu ya, jadi jin yang membangkang. Ya, jin yang membangkang. Ya, jadi jin sudah diciptakan. Jin diciptakan. Kemudian jadi ada makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk yang sudah diciptakan sebelum Adam. Ya, sebelum Nabi Adam diciptakan mereka semua taat. Mereka bertasbih, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akar daripada pembangkangan iblis itu ketika ditanya oleh Allah, "Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangi untuk bersujud? Ya. Apa jawab iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Jadi pangkalnya adalah sombongan. Ya, pangkal daripada kedurhakaan daripada iblis itu karena sombong, merasa dirinya lebih unggul daripada Adam. Ya, wallahu a'lam. Baiklah hadirin jemaah rahimahullah, demikian nanti pengajian kita pada malam hari ini, semoga ada manfaat untuk kita semua. Jazakallahu khairan. Ila alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.